Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas Kanjeng Nabi bersalam kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam pun menjawab salam beliau. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Selamat datang wahai anakku yang soleh dan Nabi yang soleh." Lantas Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Beliau adalah bapa moyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Adapun bayang-bayang hitam itu adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sementara itu, gerombolan-gerombolan hitam sisi kanan adalah ahli surga, dan yang sisi kiri adalah ahli neraka. Apabila Nabi Adam alaihissalam melihat ke sisi kanan, beliau bangga dan bahagia hatinya. Dan apabila melihat ke sisi kiri, Nabi Adam alaihissalam menangis dan bersedih hati. Pintu sebelah kanan adalah pintu surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat anak keturunannya sama-sama masuk surga, hatinya bangga dan berbahagia. Adapun pintu sebelah kiri adalah pintu neraka. Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat anak keturunannya sama-sama masuk neraka, hatinya menangis dan bersedih. Lantas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya kembali yang tidak jauh dari tempat tadi, dan bertemulah beliau dengan orang-orang yang senang memakan harta riba dan harta benda anak yatim. Beliau juga bertemu dengan orang-orang yang gembar, berzina dan sebagainya. Keberadaan mereka sangat menyedihkan dan mengesahkan. Seperti fenomena terdahulu, justru malah melebihi menyedihkan. Lantas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik kembali ke langit yang kedua. Jibril mengetuk pintu langit dan meminta izin untuk masuk. Penjaga langit bertanya, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Lantas penjaga langit bertanya kembali, "Bersama siapa kamu?" Jibril menjawab, "Saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan ditanya sekali lagi, "Sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kamu untuk datang kemari?" Jibril menjawab, "Ya sudah." Baru kemudian dipersilahkan, "Silahkan masuk, selamat datang aduhai. Saya rasa saya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya dapat bertetap muka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalin persaudaraan. Semoga baginda Rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara yang seiman dan para dai wakil dari Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagus-bagusnya saudara seiman, wakilnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagus-bagusnya orang yang datang. Kemudian pintu langit pun segera dibuka. Ketika keduanya telah masuk, tiba-tiba bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria, yang keduanya hampir serupa pakaian dan rambutnya. Ibunya Nabi Yahya masih bersaudara dengan Nabi Dewi Maryam. Keduanya ditemani oleh sekelompok kaumnya. Nabi Isa itu berperawakan standar, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya panjang, kelihatan seperti orang yang baru saja mandi. Wajahnya serupa dengan Yarwah bin Mas'ud As-Saqafi. Kanjeng Nabi lantas berucap salam kepada Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan berkata, "Selamat datang saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh." Keduanya pun mendoakan Kanjeng Nabi dengan doa yang bagus.
Lantas Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit ketiga. Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit. Penjaga pintu langit pun bertanya, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Lantas ditanya kembali, "Bersama siapa kamu?" Jibril menjawab, "Saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan ditanyalah sekali lagi, "Sudah diutus oleh Allahkah kamu untuk datang kemari?" Jibril menjawab, "Ya, sudah." Baru kemudian dipersilahkan, "Silahkan masuk. Selamat datang. Sungguh saya telah mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab saya dapat berjumpa dengan baginda Rasul dan menjalin persaudaraan dengan baginda Rasul. Semoga baginda Rasul dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang seiman dan para dai wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah semulia-mulianya saudara seiman, khalifah dan sebagus-bagusnya orang yang datang." Kemudian pintu langit pun segera dibuka. Ketika keduanya telah masuk, tiba-tiba mereka berdua berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang ditemani oleh sebagian umatnya. Kanjeng Nabi bersalam kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Lantas Nabi Yusuf alaihi salam menjawab salam tersebut dan berkatalah Nabi Yusuf alaihi salam, "Selamat datang wahai saudaraku yang salih dan Nabi yang saleh." Nabi Yusuf pun mendoakan Kanjeng Nabi dengan doa yang luhur. Ketampanan Nabi Yusuf tersebut menyamai setengah dari ketampanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut salah satu riwayat, Nabi Yusuf itu dianugerahi raut wajah yang indah melebihi keindahan wajah seluruh umat manusia. Wajahnya laksana bulan purnama yang sinar terangnya melebihi terang sinar semua bintang. Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa dia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah saudara baginda Rasul, namanya Nabi Yusuf alaihi salam." Untuk selanjutnya, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke langit yang keempat, dan Jibril meminta izin agar dibukakan pintunya. Penjaga langit bertanya, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Lantas ditanya kembali, "Bersama siapa kamu?" Jibril menjawab, "Saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan ditanya kembali sekali lagi, "Sudah diutus oleh Allahkah kamu untuk datang kemari?" Jibril menjawab, "Ya, sudah." Penjaga langit lantas mengucap, "Silahkan masuk. Selamat datang. Semoga kalian berdua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh saudara yang seiman dan para dai wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah semulia-mulianya saudara seiman, sahalifah dan sebagus-bagusnya orang yang datang." Pintu langit lalu dibuka. Setelah itu mereka berdua masuk. Tiba-tiba Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan di tempat yang tertinggi dan mulia. Kanjeng Nabi bersalam dan dijawabnya salam itu oleh malaikat oleh Nabi Idris alaihissalam dan berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh." Lantas Nabi Idris mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad, berdoa dengan doa yang luhur. Kemudian Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit yang kelima. Jibril lalu meminta izin untuk dibukakan pintunya. Penjaga langit pun bertanya, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Lantas ditanya kembali, "Bersama siapakah kamu?" Jibril menjawab, "Saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam." Dan ditanya sekali lagi, "Sudahkah kalian diutus oleh Allah untuk datang kemari?" Jibril menjawab, "Ya, sudah."
penjaga langit lantas berucap, silahkan masuk, selamat datang. Semoga kalian berdua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh saudara yang seiman dan para dai wakil Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah semulia-mulianya saudara seiman, sehalifah, sebagus-bagusnya orang yang datang. Setelah itu pintu pun dibuka. Kemudian Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril masuk. Tiba-tiba mereka berdua berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam yang rambut dan jenggotnya semuanya putih dan sebagian lagi hitam. Jenggot tersebut menjuntai ke bawah sepanjang pusat. Panjangnya jenggot itu. Nabi Harun dikerumuni oleh kaum Nabi Israel. Saat itu Nabi Harun bercerita kepada kaum tersebut. Kanjeng Nabi bersalam dan dijawab, lantas Nabi Harun mengucap, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Harun mendoakan Kanjeng Nabi dengan doa yang baik. Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa dia ya Jibril? Jibril menjawab, dia adalah seorang lelaki yang sangat dicintai oleh kaumnya, namanya Nabi Harun. Selanjutnya Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit yang ke-6. Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit tersebut. Penjaga pintu langit bertanya, siapa itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas ditanya kembali, bersama siapa kamu? Jibril menjawab, saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditanyalah sekali lagi, sudah diutus oleh Allahkah kamu untuk datang kemari? Jibril jawab, ya sudah. Penjaga pintu langit lantas berucap, silakan masuk, selamat datang. Semoga kalian berdua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh saudara seiman dan para dai wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah semulia-mulianya saudara seiman, khalifah dan sebagus-bagusnya orang yang datang. Kemudian pintu langit pun dibuka. Setelah itu mereka berdua masuk. Lantas Kanjeng Nabi bertemu beberapa nabi yang saling diiring oleh para kaumnya, namun hanya sedikit. Kanjeng Nabi juga berjumpa dengan nabi-nabi yang kaumnya banyak, dan bertemu dengan nabi-nabi yang tidak berpengikut. Kemudian Kanjeng Nabi berjumpa dengan serombongan orang yang sangat banyak memenuhi segala penjuru. Kanjeng Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Namun saya harap baginda Rasul untuk mengangkat kepala. Tiba-tiba Kanjeng Nabi melihat serombongan orang yang sudah berjumlah sangat banyak yang memenuhi segala penjuru. Jibril berkata, mereka semua adalah umatmu wahai baginda Rasul. Adapun selain iringan-iringan tersebut, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Semoga kita masuk dalam golongan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Setelah Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril masuk, tiba-tiba berdua bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam bin Imran. Nabi Musa seorang lelaki yang berkulit putih kemerah-merahan, tinggi badannya seperti orang Sanua, banyak tebal bulunya. Apabila memakai baju rangkap dua, sungguh akan robek tertembus bulu tersebut. Lantas Kanjeng Nabi bersalam dan salam tersebut dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berucap, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Nabi Musa alaihissalam juga berdoa untuk Kanjeng Nabi dan berdoa yang sangat luhur. Nabi Musa berkata, semua orang-orang berpikiran sama, saya adalah orang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Muhammad. Namun sesungguhnya Muhammadlah yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada saya. Ketika Kanjeng Nabi melewati Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menangis. Beliau ditanya oleh orang-orang banyak, ada apa kau menangis wahai Nabi? Nabi Musa menjawab, saya menangis sebab Muhammad diutus sesudah saya, namun umatnya itu sangat banyak masuk surga daripada umat saya.
Kaum Bani Israel sama-sama berpendapat bahwa sayalah yang paling mulia di antara seluruh keturunan Nabi alaihissalam di hadapan Allah. Namun sesungguhnya Muhammadlah yang lahir sesudah saya yang termulia, sementara saya telah hidup di alam akhirat. Seumpama hanya Muhammad sendirian, saya tidak apa-apa. Namun ini berbeda. Muhammad bersama-sama dengan umatnya, tentu saja saya menjadi iri dengannya. Assalamualaikum